Kala mentari pagi menyapa sang bumi dengan hangatnya, seketika itu juga mengingatkanku akan sosok yang selalu menyapaku di kala pagi dan mengucapkan selamat tidur di kala malam. Saat hangatnya cahaya mentari pagi itu masuk melalui celah jendelaku, aku merasakan sosokmu hadir di sampingku dengan senyum manismu itu. Seolah kau akan selalu ada di sisiku tanpa menenggelamkanku dalam sebuah kenangan. Ya, kamu yang pernah hadir mengisi ruang kosong dalam hati, menghibur diri dengan segala tingkah lugu, mengurus kesabaran dengan penuh egomu. 6 tahun sudah aku mengenalmu dengan sangat baik. Setelah dimana 2 tahun yang lalu kita memutuskan untuk berpisah dengan secara baik-baik pula. Begitu banyak yang sudah aku alami pada fase itu. Mulai dari berperang dengan diri sendiri untuk mengalahkan ego, dan hati yang selalu berperang dengan logika. Butuh waktu yang panjang juga untuk bisa mengembalikan keadaanku seperti sedia kala. Menyembuhkan hati yang pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Kau tahu, hal yang paling menyakitkan ketika sedang patah hati. Kau mungkin tak tahu rasanya ketika aku memohon kepada Sang Pencipta, bukan untuk bisa menyatukan, melainkan untuk menjauhkan, melupakan. Tentu tidak. Aku hanya menterbiasakan keseharianku kembali seperti dulu, jauh sebelum aku mengenalmu. Orang-orang bertanya kepadaku, untuk apa aku masih mengenang masa lalu? Itu hanya membuatmu terbelenggu. Tapi bagiku, masa lalu adalah guru. Guru yang bisa mengajarkanku untuk bisa menghargai sebuah titik temu. Kita memang tidak bisa memilih kepada siapa hati yang dijatuhkan. Tapi kita selalu bisa memilih untuk tetap tinggal atau meninggalkan. Dari kata-kata itu aku menggarisbawahi bahwa kita memang tidak bisa memilih kepada siapa hati ini dijatuhkan. Karena semua sudah kehendak dari Tuhan. Seakan seperti misteri dengan tanpa alasan. Dan benar juga, kita selalu bisa memilih untuk tetap tinggal atau meninggalkan. Tak hanya hati, begitu juga dengan kenangan. Masa lalu dengan sebuah kenangan sudah menjadi kehendak Tuhan. Akan tetapi, kita bisa memilih kenangan mana yang harus tetap tinggal, lalu disimpan, dan kenangan mana yang harus aku tinggalkan. Agar kelak suatu hari nanti, kenangan yang tersusun rapi itu bisa ku kenang kembali. Sembari ditemani dengan secangkir kopi, cukup seimbang dengan manisnya kenangan dan pahitnya kenyataan. Sesekali bernostalgia itu tak apa, bukan? Mengenang bukan berarti kita harus meratapi, melainkan untuk lebih menguatkan diri. Kamu mungkin bertanya kepadaku, kenapa aku masih belum bisa pergi dari masa lalu? Mau tahu jawabannya? Mudah. Sebab menyayangimu masih kulakukan sampai dengan saat ini. Hanya saja, porsi dari menyayangi itu aku kurangi, dan hanya sewajarnya. Aku cukup kagum sewaktu kamu mengeluarkan pendapat mengenai arti dari sebuah kenangan. Kau bilang, suatu hubungan bisa berpisah, status bisa berubah, jarak bisa berjauhan, dan langkah bisa tak lagi sama.
Akan tetapi suatu kenangan tidak akan terhapus oleh apapun. Sejenak aku terdiam dan tersenyum ketika mendengar ucapanmu itu. Karena aku tahu bahwa bukan hanya aku yang menghargai adanya sebuah kisah masa lalu. Bolehkah aku jujur? Mengalahkan ego itu memang sulit. Seperti memilih di antara dua pilihan yang membuatnya sangat rumit. Begitu juga mengalahkan rindu. Yang entah apakah harus aku sampaikan kepadamu hingga menjadi candu. Dan aku sangat membenci itu. Kita memang sudah tak lagi menjadi satu. Tapi bukan berarti kita untuk tidak bertemu. Semoga kau dan aku dapat dipertemukan kembali di waktu yang tidak terduga. Semoga kau tidak berubah dengan seiring waktu. Kita tidak bertemu dan tidak bertegur sapa. Agar tak menjadi orang asing yang tak saling mengenal. Seakan lupa bahwa kita adalah bagian dari masa lalu.